Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan berbagi. Perkenalkan, saya Ghazwan dengan NIM 2407500001. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan singkat namun penting mengenai akhlak dan media dalam media sosial yang menjadi isu sangat relevan di era digital saat ini. Oke, kita lanjut ke slide kedua, konsep akhlak dan media sosial. Akhlak dalam Islam adalah nilai-nilai moral atau perilaku yang menunjukkan kualitas iman seseorang. Biasanya kita pahami akhlak dalam konteks kehidupan nyata seperti bersikap jujur, sabar, amanah. Tapi bagaimana dengan akhlak di dunia maya? Hari ini kita semua hidup berdampingan dengan media sosial. Kita sering menyampaikan pendapat berbagai pendapat, membagikan berita, bahkan bercanda di platform seperti WhatsApp, Instagram atau TikTok. Pertanyaannya, apakah perilaku kita di sana juga mencerminkan akhlak Islami? Tentu jawabannya harusnya iya. Karena sejatinya akhlak tidak mengenal ruang, baik online maupun offline. Kita tetap bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan dan sebarkan. Oke, lanjut ke slide 3. Mengapa akhlak dibutuhkan di media sosial? Oke. Media sosial itu netral, tapi bisa menjadi alat kebaikan atau sebaliknya, tergantung siapa yang menggunakannya. Tanpa akhlak, kita bisa lihat sendiri akibatnya. Ujaran kebencian, hoaks, bahkan konflik besar bisa bermula dari suatu unggahan. Sebaliknya, jika kita menerapkan akhlak yang baik, media sosial bisa menjadi lahan dakwah, pendidikan, dan penyebaran semangat toleransi. Maka dari itu, memiliki akhlak yang baik di media sosial bukan hanya pilihan, tapi kewajiban moral sebagai seorang muslim yang sadar akan tanggung jawab sosial. Oke, slide selanjutnya. Prinsip akhlak Islami di dunia digital. Islam sangat relevan dengan era digital. Beberapa prinsip akhlak yang penting diterapkan di media sosial antara lain sidik, yang artinya jujur, yang dimana jangan menyebar informasi yang belum tentu benar. Dan kedua adalah amanah, yang dimana itu adalah jaga rahasia pribadi dan data orang lain. Dan ketiga adalah tabayun, selalu klarifikasi informasi sebelum dibagikan. Dan empat adalah tasamuh, atau artinya toleransi, tidak merendahkan pendapat orang lain bahkan saat berbeda. Prinsip-prinsip ini kalau kita terapkan, insyaAllah media sosial akan jauh lebih sehat dan produktif. Oke, slide kelima, contoh nyata penerapan akhlak. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya saat melihat berita heboh, kita tidak langsung share, kita cek dulu kebenarannya. Itu sudah tabayun. Saat ikut audisi di kolom komentar, saat ikut diskusi di kolom komentar, kita tetap gunakan bahasa yang sopan. Itu sudah bentuk tasamuh dan sabar. Atau saat kita unggah konten motivasi, kutipan Quran atau mengajak kebaikan, itu sudah bagian dari dakwah digital. Jadi, penerapan akhlak itu tidak selalu besar. Bahkan hal kecil bisa jadi ladang pahala. Oke, slide ke-6. Jika akhlak tidak diterapkan. Oke, sebaliknya, kalau akhlak tidak kita jaga, banyak sekali kerugian yang muncul. Contohnya, banyak orang mengalami cyberbullying karena komentar jahat. Dan kedua, informasi bohong atau hoaks yang menyesatkan ribuan orang. Dan bahkan, nama baik seseorang bisa rusak hanya karena satu unggahan yang tidak etis. Kita harus sadar, jejak digital itu tidak bisa dihapus sepenuhnya. Maka kita harus benar-benar bijak sebelum memposting atau membagikan sesuatu. Slide ke-7. Refleksi pribadi dan ajakan moral. Saya pribadi sangat tersentuh ketika menyadari bahwa setiap kata yang kita ketik, setiap postingan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban. Akun boleh maya, tapi akhlak harus nyata. Artinya, walaupun kita berinteraksi lewat layar, nilai-nilai Islam tetap harus menjadi dasar kita bersikap. Saya berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab, menyebarkan hal-hal yang bermanfaat dan menghindari konten negatif. Saya juga mengajak teman-teman semua, mari kita mulai dari diri sendiri.
Jadikan media sosial sebagai ladang amal, bukan dosa. Gunakan untuk menebar inspirasi, bukan provokatif. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini bukan hanya menjadi tugas, tapi juga pengingat bagi kita semua bahwa akhlak itu berlaku dimanapun, termasuk di media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.